Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dasar Sungai Nil, sebuah makam kuno ditemukan, diyakini sebagai makam Nabi Yusuf. Aneh, makam itu dijaga oleh ratusan ular yang mengelilinya. Dan saat penyelam mencoba membawa makam itu ke permukaan, kejadian tak terduga terjadi. Air yang keruh mendadak jernih dan salah seorang ilmuwan melihat batu bersinar terang di dasar sungai, menyilaukan matanya. Penemuan ini memicu gelombang penelitian dan keajaiban, membuat banyak orang takjub dan pemerintah segera mengamankan lokasi tersebut. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik makam yang penuh misteri ini? Hari itu, langit di atas kota Kairo cerah, angin Sungai Nil berhembus pelan. Sebuah tim arkeologi bawah air dari Mesir sedang melakukan survei rutin yang di bagian hulu sungai, sekitar 30 km dari pusat kota. Tim ini dipimpin oleh seorang arkeolog senior bernama Dr. Mahmud Al-Faruq. Ia dikenal sebagai orang yang tenang dan penuh perhitungan, dan selama 20 tahun terakhir, hidupnya ia habiskan untuk meneliti peradaban kuno di sepanjang Sungai Nil. Bagi itu, penyelaman berlangsung seperti biasa. Mereka menggunakan peralatan sonar untuk memetakan dasar sungai. Tak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka akan menemukan sesuatu yang mengubah pandangan dunia. Saat menyusuri dasar sungai, seorang penyelam bernama Karim melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bentuk persegi panjang tampak sedikit mencuat di antara lumpur dan pasir. Bentuknya tidak biasa, terlihat seperti struktur batu besar dengan ukiran samar yang nyaris tertutup lumpur. Karim memberi isyarat lewat alat komunikasi untuk meminta izin mendekat. Setelah sinyal hijau diberikan, ia berenang perlahan dan mulai menyeka lumpur dengan tangan, yang tampak kemudian membuatnya membeku di tempat. Batu itu memiliki ukiran yang tampak kuno, berbeda dari pahatan Mesir pada umumnya. Di sekelilingnya, tanpa suara dan gerakan agresif, puluhan ular air berenang mengelilingi struktur batu tersebut, seolah menjaga sesuatu yang penting. Karim perlahan mundur, mengirimkan sinyal darurat ke tim di atas perahu. Ia naik dengan nafas terengah, lalu menjelaskan apa yang ia lihat. Awalnya tim mengira itu hanya ilusi visual karena tekanan bawah air atau pantulan cahaya. Namun setelah ditinjau ulang lewat kamera bawah air, semua anggota tim tercengang. Gambar yang mereka lihat sangat jelas. Sebuah makam batu besar terbaring di dasar sungai dan dikelilingi oleh ular-ular besar berwarna keperakan. Dr. Mahmud memutuskan untuk segera menghubungi pihak Kementerian Peninggalan Mesir kuno. Ia tahu bahwa ini bukan penemuan biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, area itu ditutup dengan dijaga ketat oleh polisi sungai. Penyelaman berikutnya dilakukan dengan peralatan yang canggih. Kali ini, mereka membawa alat pencitraan 3 dimensi untuk melihat lebih dalam struktur yang terkubur di dalam lumpur dasar sungai. Gambar hasil pemindaian memperlihatkan bahwa batu tersebut berbentuk seperti peti panjang dan memiliki pola geometris di bagian sisinya. Ukirannya rumit namun elegan, tidak tampak seperti buatan tangan manusia biasa. Beberapa simbol yang terlihat menunjukkan keterkaitan dengan masa Mesir kuno, namun juga memiliki elemen yang tidak terkenali. Tim ahli bahasa kuno mulai mencoba untuk menguraikan simbol-simbol tersebut dan mendapati bahwa ada beberapa huruf Ibrani yang tercampur dengan tulisan hieroglif. Ini sangat tidak lazim karena 2 bahasa itu hampir tidak pernah ditemukan bersama dalam satu siklus arkeologi. Saat berita ini sampai ke kantor pusat arkeologi Mesir, mereka segera mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut. Salah satu dari mereka adalah Dr. Hanin Yusra, seorang ahli paleografi yang dikenal karena berhasil menerjemahkan naskah kuno dari masa Fir'aun. Ia mendatangi lokasi dengan penuh semangat, membawa peralatan terjemahan dan catatan sejarah dari berbagai sumber kitab kuno. Sementara itu, suasana di sekitar sungai mulai berubah. Warga sekitar mulai berdatangan, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Namun aparat keamanan menjaga lokasi dengan ketat. Dalam beberapa jam, area itu sudah dipenuhi oleh tenda-tenda tim riset, mobil militer, dan alat berat yang siap digunakan bila dibutuhkan. Malam pertama di lokasi itu berjalan sunyi, namun para penjaga mulai menceritakan sesuatu yang aneh. Mereka melihat cahaya lembut muncul dari dalam sungai, tepat di atas lokasi makam. Cahaya itu tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk membuat orang yang melihatnya merasa terdiam. Seorang penjaga bahkan mengaku mendengar suara seperti lantunan doa yang datang dari dalam air. Awalnya dianggap sebagai halusinasi, tapi semakin lama, semakin banyak yang mendengar suara yang sama.
Pagi harinya tim penyelam kembali turun dengan persiapan yang lebih matang. Kali ini, salah satu penyelam yang bernama Said mengalami kejadian mengejutkan. Saat mendekati makam, ia melihat air di sekitarnya berubah menjadi sangat jernih, hingga ia bisa melihat dasar sungai tanpa bantuan lampu. Dan di sana, di dekat makam itu, ia melihat sebuah batu kecil berwarna putih menyala terang. Cahayanya seperti membelah air. Ia sempat menatapnya beberapa detik sebelum pandangannya silau dan ia buru-buru naik ke permukaan. Setelah naik, Said menjelaskan apa yang ia lihat sambil gemetar. Cahaya dari batu itu tidak biasa, bukan dari lampu, bukan pantulan, tapi benar-benar bersinar sendiri. Dr. Mahmud dan timnya mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar makam biasa. Ada sesuatu yang dijaga, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia semata. Kecurigaan mulai muncul, apakah ini makam seseorang yang sangat penting dalam sejarah Mesir, ataukah ini adalah satu dari makam para nabi yang disebut dalam kitab-kitab suci. Salah satu anggota tim mulai membisikkan nama yang membuat semuanya terdiam. Yusuf, Nabi Yusuf, nama yang selama ini hanya hidup dalam cerita agama dan kisah zaman kuno. Hari masih pagi ketika tim ilmuwan kembali berkumpul di tepi sungai Nil. Meski sinar matahari belum terlalu terik, suasana di sekitar lokasi penemuan terasa hangat oleh antusiasme. Setelah kejadian aneh hari sebelumnya, semua anggota tim kini semakin serius dan waspada. Mereka bukan hanya sedang memiliki peninggalan kuno, tapi juga sesuatu yang mungkin berkaitan dengan tokoh besar dari sejarah kenabian. Pemerintah Mesir telah mengerahkan tim keamanan khusus untuk memastikan tidak ada warga sipil yang mendekat. Area sekitar sungai kini dipagari dan aksesnya dibatasi hanya untuk para ilmuwan, arkeolog, serta petugas resmi. Helikopter tanpa awak mulai digunakan untuk merekam gambar dari udara. Media dilarang menyebarkan informasi detail, setidaknya sampai pemerintah memahami dengan pasti apa yang sedang mereka hadapi. Di pos utama, Dr. Mahmud duduk di depan layar besar yang menampilkan pemetaan digital dasar sungai. Di sampingnya, Dr. Hanin tengah mencocokkan simbol-simbol yang ditemukan pada penemuan makam dengan berbagai catatan kuno. Ia tampak serius, membolak-balik buku referensi sambil mencatat setiap kemiripan. Sementara itu, para penyelam bersiap untuk turun lagi ke dasar sungai. Kali ini mereka dilengkapi kamera resolusi tinggi dan alat pengukur medan elektromagnetik. Fokus mereka adalah batu bercahaya yang dilaporkan oleh Said sehari sebelumnya. Tidak hanya karena cahayanya yang aneh, tapi karena posisinya yang tepat berada di dekat kepala makam, seperti pelindung atau penada suci. Said, meski masih merasa terguncang, ikut dalam penyelaman. Ia ingin memastikan bahwa penglihatannya benar, bukan halusinasi atau kesalahan teknis. 5 penyelam turun bersama, membentuk formasi setengah lingkaran untuk menyelidiki area sekitar makam. Saat mereka mendekat, fenomena kemarin kembali terjadi. Air yang tadinya agak keruh tiba-tiba menjadi sangat jernih, tidak ada partikel lumpur yang mengambang, seolah-olah air itu sedang disaring secara alami. Dan sekali lagi, mereka melihat puluhan ular air mengelilingi makam. Ular-ular itu tampak tenang, tidak menyerang namun jelas menjaga. Gerakannya pelan dan teratur seperti mengikuti pola tertentu. Salah satu penyelam bernama Zaki mencoba mendekat dengan hati-hati, tapi saat jaraknya tinggal 1 meter dari makam, ular itu membentuk berikade hidup, melingkar dan menghalangi lebih dekat. Tanpa menunjukkan agresi, mereka memancarkan pesan yang sangat jelas, jangan lewat. Zaki mundur. Tim pun memutuskan untuk mengamati dari jarak aman. Kamera bawah air merekam setiap gerakan. Dan di tengah pengamaran itu, mereka melihat batu bercahaya yang kemarin dilaporkan. Warnanya putih terang bersinar seperti berlian, tapi bentuknya tak beraturan. Batu itu tertanam di dasar sungai, menyatu dengan tanah, namun cahayanya tidak melemah meski dikelilingi air. Dr. Mahmud yang menyaksikan dari layar atas langsung berdiri. Ia tahu batu seperti itu tidak mungkin benda biasa. Ia segera memanggil Dr. Hanin setelah melihat bentuk dan cahayanya. Hanin tampak terpaku. Ia teringat dengan satu bagian dari catatan kuno Yahudi dan Islam yang menyebut tentang sebuah batu yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Batu yang konon diberikan oleh malaikat sebagai simbol kedekatannya dengan Allah. Mereka belum bisa memastikan, tapi kemungkinan bahwa ini memang makam Nabi Yusuf semakin besar. Semua elemen mengarah ke sana. Letak geografisnya sesuai dengan wilayah Mesir kuno, simbol pada makam menggabungkan unsur Ibrani dan Mesir, dan kini ada batu misterius yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Diskusi semakin intens di tenda utama. Beberapa ilmuwan mulai menyusun hipotesis berdasarkan kisah dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil. Nama Nabi Yusuf muncul di ketiga kitab itu. Dikenal sebagai sosok yang bijak, tampan, dan memiliki kemampuan menafsirkan mimpi.
Ia adalah anak Nabi Yakub dan pernah menjadi pejabat tinggi di kerajaan Mesir, namun tidak ada catatan pasti tentang di mana jasadnya dimakamkan. Salah satu teori lama menyebutkan bahwa jasad Nabi Yusuf pernah disimpan di sebuah peti batu dan ditenggelamkan di Sungai Nil agar tidak dirusak oleh para penguasa zalim setelah kematiannya. Teori ini selama ini dianggap mitos karena tidak pernah ditemukan bukti nyata. Tapi sekarang, semua petunjuk tampaknya mulai saling terhubung. Menjelang sore, pemerintah Mesir mengeluarkan pernyataan resmi singkat. Mereka menyatakan telah menemukan sebuah situs kuno penting di dasar Sungai Nil dan untuk sementara waktu menutup akses ke wilayah itu untuk keperluan kepemilikan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tapi cukup untuk membuat rasa penasaran publik meningkat. Hari demi hari proses evakuasi terstruktur batu besar dari dasar Sungai Nil berjalan dengan penuh ketegangan. Tim arkeolog bekerja di bawah pengawasan ketat pihak keamanan. Pemerintah Mesir tahu betul bahwa apapun yang ditemukan di dalam peti batu ini bisa memicu reaksi besar, bukan hanya dari masyarakat dalam negeri, tapi juga dari negara-negara bertetangga. Bukan hanya soal sejarah, tapi juga soal kepercayaan dan identitas. Sementara dunia menunggu hasil dari pengangkatan makam itu, sebuah berita mengejutkan muncul dari Yerusalem. Pemerintah Israel secara terbuka mengklaim bahwa peti batu yang ditemukan di Sungai Nil adalah makam Nabi Yusuf dan menyatakan bahwa makam tersebut seharusnya dipindahkan ke wilayah mereka. Mereka menyebut Yusuf sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah mereka dan mereka karena itu memiliki hak penuh atas jasad dan peninggalannya. Pernyataan ini langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama Palestina. Mereka menganggap klaim itu sebagai bentuk penjajahan budaya dan sejarah. Bagi mereka, Yusuf adalah bagian dari tanah suci yang mereka perjuangkan selama puluhan tahun. Ini bukan hanya tokoh agama, tapi simbol perjuangan dan kebijaksanaan yang ditanamkan secara turun-temurun. Aksi protes segera muncul di tepi barat Gaza, bahkan di beberapa negara Arab lainnya. Ratusan orang turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan seruan agar makam Yusuf tetap dijaga di tempat netral. Di media sosial, tagar "Jangan ambil Yusuf" menjadi trending topik di berbagai negara. Mereka menuntut agar UNESCO dan PBB segera turun tangan dan menempatkan lokasi makam sebagai situs warisan dunia yang netral, bukan milik satu negara atau agama. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat Israel juga bergerak. Mereka menggelar aksi doa massal, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan hukum dan diplomatik untuk memulangkan Yusuf. Bagi mereka, Yusuf bukan hanya nabi, tapi juga pelindung sejarah bangsa. Di tengah ketegangan yang meningkat, media global semakin gencar menyiarkan setiap perkembangan dari Mesir. Semua orang ingin tahu apakah isi dari peti batu itu. Apakah benar makam tersebut milik Yusuf? Apakah ada bukti otentik yang bisa menguatkan klaim salah satu pihak? Para peneliti di lapangan memilih untuk tidak membuat kesimpulan tersasa. Mereka fokus menyelesaikan tahap akhir dari pengangkatan peti. Beratnya mencapai beberapa ton dan bentuknya memang menyerupai makam batu yang digunakan pada zaman kuno. Di permukaannya terlihat simbol-simbol yang belum dikenali, namun tidak ada tanda-tanda kerusakan. Di sela-sela proses teknis yang rumit, para pemuka agama dari berbagai keyakinan mulai mencoba berdialog. Beberapa ulama Muslim, Rabi Yahudi, dan pendeta Kristen berkumpul secara tertutup untuk membahas kemungkinan kerjasama lintas agama dalam menyikapi penemuan besar ini. Mereka menyadari bahwa perpecahan hanya akan memperburuk situasi, sementara Yusuf semasa hidupnya dikenal sebagai tokoh yang menyatukan. Namun dialog-dialog itu tidak cukup cepat untuk meredam konflik yang sudah terlanjur membesar. Di berbagai tempat muncul retorika kebencian dan klaim-klaim yang semakin keras. Beberapa tokoh politik memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan dukungan, sementara kelompok radikal di kedua sisi mulai menyebarkan ancaman. Pemerintah Mesir yang menjadi tuan rumah penemuan ini berada dalam posisi sulit. Mereka tidak ingin dituduh memihak, namun tekanan dari dua pihak yang berseteru sangat besar. Beberapa pejabat menyarankan agar peti batu itu disimpan sementara di Museum Nasional dengan pengamanan ketat hingga ada keputusan bersama dari lembaga internasional. Namun, saran itu justru menambah ketegangan. Israel menuduh Mesir mencoba menyembunyikan kebenaran, sementara Palestina menilai keputusan ini sebagai langkah awal untuk mengalihkan makam ke tempat lain. Di tengah konflik ini, suara masyarakat sipil mulai terdengar. Banyak orang dari berbagai negara dan latar belakang agama menyerukan agar penemuan makam Yusuf tidak dijadikan ajang rebutan, tapi justru dimaknai sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian. Namun mereka menulis petisi, mengadakan diskusi publik, dan menyebarkan pesan damai di media sosial. Sayangnya suara-suara ini seringkali tertutup oleh sorot berita utama yang dipenuhi oleh konflik dan klaim sepihak. Pada hari kelima setelah pengangkatan peti batu ke permukaan, pertemuan darurat dilakukan oleh para ahli sejarah.
arkeolog, dan tokoh agama. Tujuannya adalah mencari jalan keluar sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Semua peserta sepakat bahwa apapun yang ditemukan dalam peti ini tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang konflik. Namun, keputusan akhir belum bisa diambil. Semua menunggu satu hal yang paling penting, membuka peti batu itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Hari ke-6 setelah peti batu diangkat dari dasar Sungai Nil, menjadi titik awal munculnya kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Awalnya, semua tampak berjalan normal. Peti itu ditempatkan di sebuah ruangan khusus di kompleks penelitian milik pemerintah Mesir. Lokasinya dijaga ketat oleh pasukan militer dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk. Namun malam itu sesuatu yang tak biasa terjadi. Salah satu teknisi yang bertugas memantau kondisi ruangan menyampaikan laporan bahwa kamera pengawas tiba-tiba mati selama 3 menit. Saat tayangan kembali normal, tampak cahaya samar berwarna biru keunguan menyinari sisi atas peti. Tidak ada sumber cahaya di ruangan yang dapat menjelaskan fenomena ini. Keesokan paginya berita ini bocor ke media. Sebagian orang menganggapnya sebagai rekayasa, tapi sebagian lagi percaya bahwa itu adalah tanda dari kekuatan gaib. Seorang pakar energi dari Universitas di Kairo mengatakan bahwa alat pendeteksi medan magnetik mencatat gangguan tinggi saat insiden itu terjadi. Frekuensi yang tercatat sangat tidak biasa dan belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Beberapa jam kemudian, laporan lain muncul dari tim penjaga keamanan. Salah satu dari mereka mengaku mendengar suara samar seperti nyanyian dalam bahasa yang tidak dikenal. Suara itu muncul dari arah peti dan berlangsung sekitar 2 menit. Ia awalnya mengira sedang berhalusinasi karena kelelahan, namun 2 petugas lain yang berjaga di area berbeda mendengar hal serupa. Ketiganya melapor tanpa saling tahu bahwa yang lain juga mengalami kejadian yang sama. Para ilmuwan mencoba menenangkan situasi. Mereka mengatakan bahwa suara-suara itu mungkin berasal dari resonansi, lingkungan atau efek gelombang elektromagnetik terhadap sistem pendengaran. Namun penjelasan itu tidak memuaskan semua orang. Ketika insiden ini mulai menyebar, para pemuka agama pun mulai angkat bicara. Beberapa di antaranya menyebut bahwa kejadian ini adalah bentuk peringatan agar umat manusia tidak memperlakukan makam Nabi sebagai objek pameran atau perebutan. Mereka menyerukan agar dunia berhenti memperebutkan tempat itu dan mulai menghormatinya sebagaimana mestinya. Di tengah kegaduhan tersebut, petugas laboratorium yang menangani pengujian batu pada sisi luar peti menemukan sesuatu yang mengagetkan. Struktur batu tidak cocok dengan jenis batu yang umum digunakan di Mesir kuno. Analis awal menunjukkan bahwa materialnya berasal dari wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Palestina Utara. Ini membuat dugaan bahwa peti tersebut memang berasal dari luar Mesir menjadi lebih kuat. Selain itu, di salah satu sisi peti mulai terlihat ukiran samar yang sebelum tertutup lumpur sungai. Setelah dibersihkan, muncul simbol yang belum bisa dikenali. Namun seorang peneliti dari Universitas di Istanbul mengaitkan pola ukiran itu dengan gaya artistik dari area sebelum Mesir mengenal Firaun. Jika benar, usia peti ini bisa jauh lebih tua dari yang diperkirakan. Keanehan tidak berhenti di sana. Seorang arkeolog senior mengalami mimpi yang sama selama 2 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah putih yang berjalan pelan di tepi sungai, lalu menunjuk ke arah peti sambil mengucapkan kata yang tidak dimengerti. Mimpi ini terdengar biasa saja, sampai ia menceritakannya di ruang kerja, dan 3 rekan lainnya mengaku mengalami mimpi serupa. Kejadian-kejadian ini mulai mengubah cara orang memandang peti tersebut. Apa yang awalnya dianggap sekedar penemuan arkeologis, kini menjadi sesuatu yang menyentuh sisi spiritual manusia. Bahkan beberapa ilmuwan yang awalnya bersikap skeptis mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Wartawan dari luar negeri mencoba mengorek lebih dalam, namun akses ke lokasi dijaga semakin ketat. Pemerintah Mesir membatasi informasi demi mencegah kepanikan atau menyebarkan rumor yang tidak bisa dikendalikan. Mereka membentuk tim khusus untuk menyelidiki semua fenomena yang terjadi, termasuk meminta bantuan ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu. Di luar lokasi penelitian, ribuan orang terus berkumpul di tepi Sungai Nil. Mereka berdoa, bernyanyi, dan menyampaikan harapan agar apapun yang tersimpan dalam peti membawa kedamaian bukan konflik. Beberapa orang bahkan datang dari luar negeri hanya untuk melihat lokasi dari jauh. Mereka menganggapnya sebagai tempat suci yang muncul kembali setelah terkubur selama ribuan tahun. Namun tidak semua pihak melihat kejadian ini sebagai hal positif. Beberapa kelompok garis keras mulai menyebarkan pesan bahwa peti itu membawa kutukan. Mereka mengaitkan fenomena aneh dengan hal-hal mistis dan menyerukan agar peti segera dikembalikan ke sungai. Mereka khawatir bahwa membuka peti akan membawa bencana bagi dunia.
Tim penyelam dijadwalkan turun ke dasar sungai pada pukul 8 pagi. Kali ini mereka membawa perangkat tambahan, termasuk pemindai 3 dimensi untuk memetakan seluruh area makam. Mereka juga membawa tabung tambahan untuk memperpanjang waktu penyelaman. Tujuan utama mereka adalah mengamati struktur makam lebih rinci dan mencari tahu sumber cahaya dari batu misterius itu. Begitu penyelaman dimulai, suasana langsung berubah sunyi. Para penyelam bergerak hati-hati, menjaga jarak dari ular-ular yang masih mengelilingi makam. Aneh sekali, makhluk-makhluk itu tidak agresif. Mereka hanya diam di tempat, seperti sedang menjalankan tugas. Tidak satupun menyerang atau menunjukkan sikap berbahaya. Salah satu penyelam bernama Fatih berhasil memindai sisi kanan makam yang menemukan ukiran yang belum terlihat sebelumnya. Ukiran itu menggambarkan seorang berwajah tampan sedang berdiri, memegang tongkat panjang dan mengenakan pakaian khas Mesir kuno. Di belakangnya terdapat lambang-lambang yang mirip dengan huruf Ibrani kuno. Semua itu belum bisa diterjemahkan, tapi Fatih yakin ukiran itu memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Sementara itu di sisi lain makam penyelam lain bernama Yasir mendekati batu bercahaya. Ia mencoba mengarahkan alat sensor panas dan elektromagnetik ke batu tersebut. Hasilnya mengejutkan. Batu itu memancarkan gelombang energi dalam jumlah stabil, seolah-olah merupakan sumber daya mandiri yang tidak pernah padam. Ia tidak tahu bagaimana mungkin sebuah batu bisa memancarkan cahaya dan energi tanpa reaksi kimia yang jelas. Ketika Yasir mencoba menyentuh batu itu untuk kedua kalinya, kejadian aneh terjadi. Seketika, air di sekelilingnya berubah lebih hangat dan tubuhnya terasa ringan. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di ruang terbuka, bukan berada di dasar sungai. Dalam sekejap, ia melihat kilatan cahaya terang di depan matanya dan muncul bayangan wajah seorang pria yang sangat teduh. Wajah itu hanya muncul beberapa detik, lalu menghilang. Yasir segera berenang ke permukaan dan melaporkan semua pengalamannya. Dr. Hanin mendengarkan dengan serius. Ia tidak langsung menyimpulkan, tapi ia mencatat semua yang dikatakan Yasir. Hal seperti ini tidak boleh diabaikan. Meskipun sulit diterima akal, pengalaman itu harus disimpan sebagai bagian dari proses ilmiah. Sore harinya pemerintah Mesir mengadakan konferensi pers tertutup. Beberapa pejabat tinggi negara tersebut hadir, termasuk perwakilan militer dan Kementerian Kebudayaan. Mereka mulai menyusun strategi pengamanan jangka panjang terhadap lokasi penemuan. Salah satu keputusan penting adalah membangun struktur pelindung bawah air untuk mencegah arus sungai mengganggu makam dan memastikan situs itu tetap utuh. Di luar rapat, kabar terus menyebar. Beberapa media asing mulai berspekulasi bahwa penemuan ini akan mengubah arah studi sejarah dan agama. Beberapa tokoh keagamaan menyatakan keyakinan bahwa makam ini memang milik seorang nabi dan bahwa ular-ular serta cahaya dari batu merupakan tanda penjagaan dari langit. Tidak sedikit pula yang mulai memperdebatkan hal ini di dunia maya. Beberapa mengaitkannya dengan ramalan akhir zaman, sementara yang lain mengaitkan dengan petunjuk tersembunyi dalam kitab suci. Namun semua itu masih bersifat spekulatif karena pemerintah Mesir belum memberikan konfirmasi resmi. Di dalam tenda utama, para peneliti bekerja tanpa henti. Dokumen, foto, dan data dari penyelam sebelumnya dikumpulkan dan dianalisis. Pemindaian makam menunjukkan bahwa struktur tersebut tidak berasal dari batu biasa. Materialnya belum bisa dikenali secara pasti, namun uji awal menunjukkan komposisi mineral yang tidak ditemukan pada bangunan Mesir kuno lainnya. Ini membuat semua orang bingung. Bagaimana bisa sebuah makam berusia ribuan tahun terbuat dari bahan yang lebih kuat dari granit, tapi tidak tercatat dalam sejarah arsitektur Mesir? Sementara itu, perhatian besar tertuju pada batu bercahaya yang ditemukan di dekat makam. Tim khusus dari Laboratorium Nasional Mesir dikerahkan untuk menganalisis kandungan dan energi yang dipancarkannya. Batu itu berbentuk bulat pipi dengan diameter sekitar 20 cm dan mengeluarkan cahaya putih keperakan yang lembut tapi menyilaukan jika dilihat terlalu lama. Dr. Hanin yang kini menjadi koordinator utama proyek ini mengungkapkan bahwa batu tersebut memancarkan frekuensi tertentu yang mampu mempengaruhi sistem saraf manusia. Dalam salah satu eksperimen, ketika alat pemindai didekatkan ke batu, monitor mendeteksi gelombang stabil yang mirip dengan pola aktivitas otak manusia saat berdoa. Hal ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah batu itu memiliki hubungan langsung dengan aktivitas spiritual? Para peneliti yang pernah menyentuh batu itu juga melaporkan efek yang tidak biasa. Beberapa mengaku merasa lebih tenang, lebih fokus, bahkan ada yang mengatakan mereka mendengar bisikan halus dalam hati, seperti pesan yang sudah diartikan tapi terasa sangat damai. Efek ini membuat tim memutuskan untuk tidak menyentuh batu secara langsung lagi. Pemerintah akhirnya memastikan memasukkan batu tersebut ke dalam daftar artefak yang harus dikaji oleh ahli spiritual dan teologi, bukan hanya ilmuwan.
Di sisi lain, ular-ular yang mengelilingi makam belum juga pergi. Jumlahnya tidak bertambah maupun berkurang, seolah mereka memang ditugaskan untuk menjaga makam itu. Mereka tidak menyerang, tidak bereaksi terhadap pergerakan penyelaman, dan tetap terdiam dalam formasi yang sama setiap hari. Fenomena ini memunculkan spekulasi bahwa ular-ular itu bukanlah makhluk biasa. Pemerintah pun mulai bersiap menghadapi kemungkinan besar jika makam ini terbukti milik Nabi Yusuf, maka dunia akan datang untuk melihat. Mereka merancang zona pelindung permanen, membuat rencana pembangunan museum bawah air, dan membentuk tim gabungan lintas negara untuk memastikan semua dilakukan dengan hormat dan aman. Namun sebelum semuanya berjalan lancar, saat tim mencoba untuk memindahkan makam sedikit demi sedikit dari posisinya, sesuatu yang aneh terjadi. Alat berat yang digunakan mendadak mati total. Beberapa kru yang ada di dekat makam merasa pusing dan harus ditarik ke permukaan. Saat alat pemeriksa gelombang diturunkan kembali, monitor menunjukkan lonjakan energi yang tidak masuk akal, seolah-olah makam itu menolak untuk dipindahkan. Setelah kejadian itu, diputuskan bahwa makam tidak akan disentuh lagi tanpa izin dari otoritas tertinggi negara. Dan tentu saja setelah proses konsultasi dengan tokoh agama, mereka menyadari ini bukan sekedar makam, ada sesuatu yang dijaga di dalamnya. Dan jika benar itu adalah jasad seorang nabi, maka pemindahan bukan hal sepele. Malam hari, Dr. Mahmud termenung di depan layar komputernya. Ia melihat ulang hasil rekaman kamera bawah air. Saat memperbesar gambar pada bagian kepala makam, ia melihat sesuatu yang baru. Di salah satu sisi makam, ada tulisan kecil dalam bahasa kuno yang belum mereka sadari sebelumnya. Tulisan itu sangat halus, hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Segera ia memanggil Yasir untuk membantunya. Setelah memperjelas gambar, mereka mulai bisa membaca potongan tulisan itu. Meski belum terlengkap, satu bagian dari kalimat itu berbunyi, "Dari lubuk penderitaan, ia diangkat dan dimuliakan oleh raja." Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalimat yang sangat selaras dengan kisah Nabi Yusuf yang diangkat dari penjara menjadi penguasa di Mesir. Puncak keanehan terjadi saat malam ke-7, tim yang sedang memantau kondisi sungai melalui kamera bawah air tiba-tiba dikejutkan oleh pergerakan besar. Mereka melihat kilatan cahaya dari dalam makam, seperti ada denyut energi yang meletup dari dalam. Seketika, air di sekitar makam menjadi lebih jernih dari biasanya, seperti kaca, dan lebih mengejutkan lagi, ular-ular yang selama ini mengelilingi makam lenyap, tidak satu pun yang terlihat. Kabar ini langsung mengundang reaksi cepat. Pemerintah mengirimkan penyelam elit dari militer untuk turun dan memastikan apa yang terjadi. 12 orang penyelam diterjunkan. Mereka membawa peralatan lengkap termasuk sensor radiasi dan alat komunikasi khusus. Tapi 5 menit setelah turun, komunikasi terputus total. Semua layar monitor menjadi hitam, tidak ada suara, tidak ada gambar, yang hanya hening. Sementara selama 20 menit, tim di permukaan panik. Mereka mengira penyelam hilang, tapi tiba-tiba satu persatu penyelam kembali ke permukaan. Nafas mereka terengah-engah, wajah mereka pucat, tapi anehnya tidak satu pun dari mereka mengalami cedera fisik. Setelah ditenangkan, barulah mereka bicara. Dengan suara gemetar, salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak melihat ular, tapi kami melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Cahaya dan suara seperti seseorang membaca sesuatu dari dalam makam." Para penyelam itu tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka merasa seolah diawasi. Salah satu dari mereka bahkan menangis saat menyebut bahwa ia merasa hatinya dibersihkan. Selama berada di bawah sana, yang lain mengatakan bahwa air terasa hangat, bukan dingin seperti biasanya. Semua ini makin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa di tempat itu. Beberapa jam setelah kejadian itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas penyelaman. Makam tidak akan disentuh lagi sampai analisis spiritual dan historis selesai. Tim ahli tafsir Al-Quran dipanggil dari Universitas Al-Azhar dan Kairo. Mereka diminta untuk menelaah kemungkinan bahwa makam itu benar-benar milik Nabi Yusuf. Sementara itu, sejumlah hadis dan riwayat tentang jasad para nabi mulai dikaji ulang. Beberapa di antaranya menyebut bahwa para nabi tidak hancur jasadnya meskipun terkubur ribuan tahun. Jika benar demikian, maka jasad Nabi Yusuf kemungkinan masih utuh di dalam makam itu. Di hari yang sama muncul laporan baru dari salah satu arkeolog senior, Profesor Mustafa Halil, yang menemukan ukiran kecil di sisi luar makam yang sebelumnya tidak terlihat karena tertutup lumpur. Setelah dibersihkan, ukiran itu tampak jelas, sebuah lambang tua yang mirip simbol kerajaan Mesir kuno. Tapi di tengahnya terdapat tulisan Ibrani kuno. Setelah diterjemahkan oleh ahli bahasa kuno, tulisan itu berarti yang diberi kekuasaan atas bumi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua langsung teringat pada kisah Nabi Yusuf yang diangkat menjadi pejabat tinggi Mesir setelah menafsirkan mimpi sang raja.
Dengan semua bukti yang mulai menguat, kesimpulan sementara pun ditarik. Ini sangat mungkin memang makam Nabi Yusuf. Tapi masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa makam itu bisa berada di dasar Sungai Nil dan mengapa sekarang di masa modern makam itu justru ditemukan? Penemuan demi penemuan ini mengubah cara dunia memandang makam tersebut, bukan hanya sekedar bukti arkeologi atau sejarah, tapi kini menjadi titik temu antara ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan identitas manusia. Negara-negara yang sebelumnya hanya menonton dari kejauhan mulai ikut terlibat. Beberapa mengusulkan konferensi internasional untuk membahas dampak budaya dan sosial dari penemuan ini. Mesir menyambut baik usulan ini, namun dengan syarat jenazah tetap tidak dipindahkan dan setiap keputusan harus berdasarkan konsensus antar bangsa. Di sisi lain, ketegangan masih ada. Kelompok ekstremis mulai menyebarkan pesan bahwa semua kejadian ini adalah bagian dari skenario besar yang dirancang oleh musuh. Mereka memprovokasi masyarakat agar mencurigai setiap langkah pemerintah dan ilmuwan. Namun banyak juga tokoh agama moderat dan akademisi yang angkat suara, menyerukan agar dunia melihat penemuan ini bukan sebagai alat politik, tapi sebagai kesempatan untuk menyatukan manusia lintas kepercayaan. Suara-suara damai mulai muncul lebih kuat. Di beberapa kota besar, pusat lintas agama mulai menggelar diskusi terbuka tentang makna Yusuf bagi umat manusia. Di sinagoga, gereja, dan masjid, kisah Nabi Yusuf kembali dibaca, bukan sekedar sebagai pelajaran iman, tapi sebagai cermin atas konflik dan pengampunan. Kini, di berbagai tempat, nama Yusuf bukan lagi hanya dikenang sebagai tokoh spiritual. Ia menjadi simbol bahwa kebenaran sejarah tidak bisa dimiliki satu pihak saja. Ia memiliki semua orang yang mau belajar, merenung, dan menghormati warisan masa lalu. Sungai Nil yang dulu menjadi tempat Yusuf disembunyikan, kini mengalir membawa pesan baru, bukan hanya tentang misteri, tapi tentang kemungkinan, tentang masa depan yang lebih baik jika manusia bersedia melihat sejarah bukan sebagai alat untuk menang, tapi sebagai jembatan untuk saling memahami. Setelah berbagai peristiwa aneh dan temuannya membingungkan para ilmuwan, perhatian dunia kini tertuju pada satu pertanyaan. Bagaimana jika tubuh yang ditemukan benar-benar milik Nabi Yusuf? Pertanyaan ini bukan lagi milik kalangan agama atau peneliti, tapi juga pemerintah, organisasi internasional, bahkan masyarakat biasa. Semuanya merasa terlibat. Menteri Kebudayaan Mesir mengumumkan bahwa tahap verifikasi lanjutan akan dilakukan dengan melibatkan tim lintas negara, termasuk pakar dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Mereka akan meneliti dokumen sejarah, menelusuri catatan Mesir kuno, dan membandingkan catatan suku-suku kuno yang pernah hidup di wilayah itu. Tujuannya sederhana, mencari tahu sebanyak mungkin tentang identitas jasad tersebut sebelum mengambil kesimpulan. Proses ini tentu tidak mudah. Banyak dokumen sejarah dari masa Mesir kuno telah hilang atau rusak, namun ada juga paripus-paripus tua yang mencatat keberadaan seorang tokoh asing yang pernah menjadi pengelola lumbung pangan negara dan dipercaya oleh Fir'aun. Tokoh ini dikenal sebagai seseorang yang mampu menafsirkan mimpi dan membawa Mesir keluar dari masa kelaparan besar. Beberapa sejarawan yakin bahwa catatan itu merujuk pada Yusuf. Mereka menyebutnya dengan istilah Ipower atau Zabenat Penea. Nama yang dalam kitab suci juga dikaitkan dengan Yusuf ketika diangkat menjadi jabatan tinggi. Meski tidak ada bukti langsung yang mencantumkan namanya secara eksplisit, kemiripan deskripsi tokoh-tokoh tersebut cukup kuat untuk memperkuat dugaan. Di tempat terpisah, para ahli bahasa kuno berusaha menguraikan tulisan batu yang ditemukan di dalam peti. Setelah melalui proses panjang, sebagian teks berhasil diterjemahkan. Salah satu baris yang paling mencolok berbunyi, "Dia diberi penglihatan sebelum kejadian, penjaga persediaan dalam 7 tahun kering." Kalimat itu langsung dikaitkan dengan kisah Yusuf yang terkenal karena penafsiran mimpi Fir'aun dengan tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Namun proses pencarian kebenaran ini tidak berjalan mulus. Beberapa pihak berusaha menggiring narasi agar sesuai dengan kepentingan mereka. Media mulai dipenuhi opini dan tokoh-tokoh yang saling bertentangan. Ada yang menganggap hasil penelitian terlalu lambat, ada pula yang menuding bahwa semua ini adalah proyek politik terselubung. Di dunia maya, situasi tak kalah panas. Muncul banyak akun anonim yang menyebarkan dokumen palsu, video editan, dan teori konspirasi. Sebagian menyebut bahwa jasad itu hanyalah alat propaganda untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu global. Yang lain malah mengklaim bahwa makam itu hanyalah rekayasa teknologi untuk menciptakan krisis identitas massal. Meski begitu, sebagian masyarakat tetap tenang dan menanti hasil ilmiah dengan kepala dingin. Mereka percaya bahwa kebenaran sejati tidak bisa diburu dengan tergesa-gesa. Jika jenazah benar-benar adalah Yusuf, maka harus dihadapi dengan rasa hormat bukan dengan saling menyalahkan.
Sementara proses verifikasi berlangsung, efek psikologis penemuan ini semakin terasa di berbagai negara. Di sekolah-sekolah keagamaan, anak-anak mulai mempelajari kembali kisah Yusuf secara lebih mendalam. Mereka tidak lagi hanya membaca dari buku pelajaran, tapi juga menonton dokumenter, mengikuti diskusi online, bahkan menulis surat kepada tokoh-tokoh agama untuk bertanya tentang makna penemuan itu bagi iman mereka. Lembaga-lembaga keamanan juga mulai bergerak. Mereka menyelenggarakan forum lintas agama, mengundang ahli dari berbagai latar belakang untuk membicarakan Yusuf dari sudut pandang yang berbeda. Forum-forum ini banyak dihadiri generasi muda yang ingin tahu apakah kisah Yusuf yang mereka pelajari sejak kecil memang punya jejak nyata dalam sejarah dunia. Di luar dunia akademis dan agama, industri pariwisata juga mulai terpengaruh. Mesir mencatat peningkatan kunjungan wisatawan hingga 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Mereka datang bukan sekedar untuk melihat piramida atau museum, tapi ingin mendekat ke lokasi penemuan makam. Pemerintah Mesir bahkan berencana membangun jalur khusus yang aman dan terbatas untuk tur edukasi di sekitar Sungai Nil. Namun Mesir tetap hati-hati. Mereka sadar bahwa terlalu cepat membuka area itu untuk umum bisa mengganggu penelitian dan mengundang konflik. Maka mereka mempererat pengamanan, melibatkan lembaga internasional untuk menjaga netralitas dan memastikan semua kegiatan di lokasi dilakukan secara transparan. Di tengah semua dinamika itu, satu hal yang menjadi jelas, proses pengungkapan identitas makam ini bukan hanya soal menggali masa lalu, tapi tentang bagaimana masa lalu membentuk cara kita melihat masa kini dan masa depan. Yusuf, siapapun dia, bagi setiap orang, kini telah menjadi penghubung lintas budaya dan iman. Meski jasadnya kini terbujur diam dalam ruang kaca, pengaruhnya justru semakin hidup. Ia menggerakkan diskusi yang lebih dalam tentang kemanusiaan, perdamaian, dan nilai dari sebuah kejujuran. Ia menjadi tokoh yang menyatukan, bukan memecah. Setelah berminggu-minggu menjadi pusat perhatian dunia, proses identifikasi jasad yang diyakini sebagai Nabi Yusuf mulai menunjukkan hasil nyata. Tim lintas negara yang terdiri dari para ahli sejarah, forensik, bahasa kuno, dan genetika mulai menyusun laporan awal. Meski mereka belum menyimpulkan dengan mutlak bahwa jenazah itu adalah Nabi Yusuf, hampir semua data yang terkumpul menunjuk pada kemungkinan yang sangat kuat. Sementara itu, dunia sudah lebih dulu menerima penemuan ini sebagai fakta penting sejarah. Namun masalah baru mulai muncul bukan dari aspek sains, melainkan dari konflik kepentingan. Beberapa negara dan kelompok agama mulai mengajukan klaim simbolik terhadap jenazah. Mereka menyatakan bahwa Yusuf adalah bagian dari warisan iman mereka, dan karena itu mereka merasa berhak untuk terlibat lebih jauh dalam pengambilan keputusan soal bagaimana jasad itu seharusnya diperlakukan. Di Israel, tokoh-tokoh agama Yahudi menganggap bahwa Yusuf adalah bagian dari leluhur mereka, salah satu dari 12 anak Yakub yang mewakili suku-suku Israel. Mereka menuntut agar setidaknya jenazah itu diberikan penghormatan sesuai tradisi mereka. Di sisi lain, umat Islam dari berbagai negara juga menekankan bahwa Yusuf adalah seorang nabi dalam ajaran mereka. Bagi mereka, makam itu harus dijaga seperti tempat suci dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Mesir sebagai negara tempat jenazah itu ditemukan tetap bersikap tegas. Pemerintah menyatakan bahwa jasad itu adalah bagian dari warisan dunia, bukan milik satu agama atau satu bangsa. Mereka menolak permintaan pemindahan, pemakaman ulang, atau bentuk klaim simbolik lainnya. Sebagai gantinya, mereka menawarkan pendekatan yang lebih netral, membangun kompleks pendidikan dan museum internasional di dekat lokasi penemuan. Rencana itu disambut baik oleh sebagian besar negara, tapi tidak semua pihak puas. Beberapa kelompok garis keras menganggap langkah Mesir terlalu diplomatis dan tidak mewakili nilai spiritual tokoh seagung Yusuf. Di beberapa negara, terjadi unjuk rasa kecil menuntut agar jasad Yusuf tersebut dikembalikan ke tempat yang mereka anggap layak, meskipun tidak ada bukti historis bahwa Yusuf dimakamkan di tempat lain selain di Mesir. Ketegangan itu kemudian berdampak pada hubungan antara negara. Beberapa media mulai memperkeruh situasi dengan narasi-narasi provokatif. Mereka menyebut bahwa Mesir mencoba memonopoli sejarah. Ada pula yang menuduh negara-negara tertentu berusaha mengendalikan opini publik demi kepentingan agama atau politik. Di tengah kondisi itu, PBB melalui UNESCO mengambil peran aktif. Mereka mengundang semua negara yang terlibat secara historis dan religius dalam kisah Yusuf untuk duduk bersama dalam forum internasional. Tujuan dari forum ini adalah menyepakati langkah-langkah bersama untuk menjaga warisan ini tanpa menciptakan konflik baru.
Forum tersebut berlangsung selama 5 hari dan dihadiri oleh lebih dari 30 negara. Suasananya tidak selalu terang, banyak perdebatan terjadi, bahkan sempat memanas. Namun pada akhirnya, sebagian besar delegasi sepakat pada satu prinsip dasar. Jenazah itu adalah bagian dari sejarah umat manusia, bukan milik eksklusif siapapun. Oleh karena itu, ia harus dijaga dengan semangat kolaboratif, bukan diklaim secara sepihak. Dari forum itu lahirlah satu keputusan penting, dibentuknya Komite Perlindungan Warisan Yusuf. Komite ini terdiri dari wakil-wakil berbagai agama dan negara dan bertugas memastikan bahwa semua keputusan terkait jasad dan status makam Yusuf diambil berdasarkan musyawarah. Langkah ini menjadi angin segar, ketegangan mulai mereda. Para pemimpin agama yang sebelumnya saling menuding kini mengirim pesan damai kepada pengikut mereka. Mereka menyerukan agar penemuan besar ini dimaknai sebagai panggilan untuk persatuan, bukan pertikaian. Sementara itu, kehidupan di sekitar Sungai Nil perlahan kembali normal. Namun ada satu perubahan besar. Tempat yang dulu sepi, kini menjadi titik pertemuan orang-orang dari berbagai negara. Mereka datang bukan hanya untuk melihat lokasi penemuan, tapi untuk belajar, berdialog dan mengenang nilai-nilai yang dibawa oleh Yusuf. Kejujuran, kesetiaan, dan keberanian menghadapi ujian hidup. Narasi Yusuf kini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Ia menjadi pengingat bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh tempat atau asal, tapi oleh bagaimana seseorang bersikap di tengah cobaan. Setelah forum internasional menghasilkan kesepakatan damai dan pembentukan Komite Perlindungan Warisan Yusuf, dunia tampak sedikit lebih tenang. Namun di balik suasana damai itu, ada pertanyaan besar yang masih belum terjawab secara tuntas. Apa sebenarnya pesan dari semua kejadian ini? Apakah semua keanehan dan fenomena ini di sekitar makam Nabi Yusuf hanyalah kebetulan, atau memang ada maksud yang lebih dalam? Di tengah upaya menjaga stabilitas sosial dan politik, perhatian publik mulai beralih ke sisi spiritual dan reflektif dari penemuan ini. Tokoh-tokoh agama, filsuf, dan pemikir dari berbagai latar belakang mulai membahas makna yang mungkin terkandung di balik munculnya makam seorang nabi setelah ribuan tahun tersembunyi di dasar Sungai Nil. Diskusi ini bukan lagi bersifat teologi semata, tapi juga menyentuh ranah moral dan kemanusiaan. Yusuf dikenal bukan hanya karena kedudukannya sebagai tokoh agama, tapi juga karena sikap hidupnya yang luar biasa. Ia adalah simbol dari pengampunan di tengah pengkhianatan, kejujuran dalam kekuasaan, dan keteguhan hati di saat penderitaan. Di Mesir, daerah sekitar Sungai Nil yang sebelum terisolasi mulai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Pemerintah Mesir dengan bantuan negara-negara internasional membangun kompleks riset dan pendidikan yang terbuka untuk umum. Tempat ini bukan hanya menjadi situs wisata sejarah, tapi juga tempat di mana mahasiswa, ilmuwan, dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu berkumpul untuk mempelajari lebih dalam tentang sejarah kuno dan makna spiritual yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf. Para wisatawan yang datang ke lokasi makam kini tidak hanya tertarik pada keindahan arsitektur atau keajaiban alam yang dimiliki Mesir, tapi juga pada cerita yang menggiringi penemuan makam ini. Banyak yang datang dengan harapan dapat merasakan aura sejarah yang lebih kuat, seolah mereka berdiri di tempat yang penuh dengan kebijaksanaan dan pelajaran hidup. Ini bukan sekedar tempat yang menyimpan artefak, tapi juga tempat yang mengandung refleksi pribadi tentang makna kehidupan dan tujuan manusia. Penemuan makam Nabi Yusuf di dasar Sungai Nil juga memicu berbagai diskusi mengenai posisi Mesir dalam sejarah Islam dan hubungan antar umat Islam dengan umat agama lain, terutama Yahudi. Dalam ajaran Islam, Nabi Yusuf dikenal sebagai salah satu nabi yang dihormati dan diberkahi, dan makamnya dianggap sebagai tempat yang sangat sakral. Sementara itu bagi umat Yahudi, Nabi Yusuf juga merupakan tokoh penting dalam sejarah mereka, karena ia adalah salah satu dari 12 suku Israel. Di sisi lain, penemuan ini juga membawa dampak yang luar biasa bagi dunia arkeologi dan sejarah. Banyak teori baru yang muncul seiring dengan penemuan makam tersebut yang menggali lebih dalam tentang peradaban kuno Mesir dan hubungan antara Mesir dengan bangsa-bangsa lain pada masa itu. Para ahli mencoba untuk menggali lebih lanjut tentang bagaimana peradaban Mesir kuno dapat mempengaruhi sejarah agama-agama besar di dunia, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Salah satu momen yang cukup menegangkan terjadi ketika seorang ilmuwan mencoba memindahkan sebuah batu kecil dari sisi makam untuk dianalisis. Saat diangkat, batu itu berubah warna dan memunculkan cahaya. Beberapa alat laboratorium mati secara tiba-tiba dan salah satu ilmuwan pingsan beberapa menit. Setelah sadar, ia mengaku seperti melihat sosok pria berpakaian putih yang mengangkat tangannya sambil berkata, "Jangan ganggu tempat ini." Hal ini membuat tim peneliti makin berhati-hati. Tidak ada lagi yang berani menyentuh langsung bagian makam tanpa izin, dan para
kerahasiaan spiritual. Kabar-kabar semacam ini membuat media internasional semakin penasaran. Banyak jurnalis mencoba menembus pandangan untuk mendapatkan foto atau informasi eksklusif. Tapi pemerintah Mesir sangat ketat. Lokasi laboratorium dirahasiakan, para peneliti dilarang membawa alat perekam atau perangkat komunikasi pribadi. Semua laporan hanya bisa ditulis di tempat yang langsung disimpan dalam sistem internal milik negara. Seorang dokter spesialis saraf yang ikut meneliti efek radiasi dari makam menyebutkan bahwa area di sekitar makam menunjukkan gelombang otak manusia yang menjadi lebih aktif, khususnya pada bagian yang berhubungan dengan emosi dan spiritualitas. Ia menyimpulkan bahwa tempat itu memiliki semacam daya tarik spiritual yang kuat, dan itu bisa mempengaruhi kondisi mental dan kesadaran orang-orang yang terlalu lama berada di dekatnya. Mesir sadar bahwa ini bukan sekedar peninggalan sejarah, ini adalah warisan spiritual yang sangat penting. Pemerintah akhirnya menetapkan area makam sebagai warisan tertutup penuh. Hanya orang-orang yang memiliki izin khusus yang memiliki latar belakang ilmiah dan keagamaan yang boleh memasukinya. Selebihnya kawasan itu dijaga oleh militer, lengkap dengan sistem pemantauan dan sensor keamanan paling canggih. Setelah makam Nabi Yusuf resmi dinyatakan sebagai situs tertutup dan diamankan oleh otoritas Mesir, perhatian dunia tidak serta-merta surut. Justru sebaliknya, banyak lembaga keagamaan, peneliti independen, bahkan lembaga swadaya masyarakat internasional mendesak Mesir untuk membuka lebih banyak informasi ke publik. Masing-masing membawa kepentingannya sendiri. Ada yang murni ingin tahu, ada yang ingin meneliti, ada pula yang berbau politisi dan komersial. Salah satu teori lama menyebutkan bahwa jasad Nabi Yusuf pernah disimpan di sebuah peti batu dan ditenggelamkan di Sungai Nil agar tidak dirusak oleh para penguasa zalim setelah kematiannya. Teori ini selama ini dianggap mitos karena tidak pernah ditemukan bukti nyata. Tapi sekarang, semua petunjuk tampaknya mulai saling terhubung. Menjelang sore, pemerintah Mesir mengeluarkan pernyataan resmi singkat. Mereka menyatakan telah menemukan sebuah situs kuno penting di dasar Sungai Nil dan untuk sementara waktu menutup akses ke wilayah itu untuk keperluan kepemilikan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tapi cukup untuk membuat rasa penasaran publik meningkat. Hari demi hari proses evakuasi terstruktur batu besar dari dasar Sungai Nil berjalan dengan penuh ketegangan. Tim arkeolog bekerja di bawah pengawasan ketat pihak keamanan. Pemerintah Mesir tahu betul bahwa apapun yang ditemukan di dalam peti batu ini bisa memicu reaksi besar, bukan hanya dari masyarakat dalam negeri, tapi juga dari negara-negara tetangga. Bukan hanya soal sejarah, tapi juga soal kepercayaan dan identitas. Sementara dunia menunggu hasil dari pengangkatan makam itu, sebuah berita mengejutkan muncul dari Yerusalem. Pemerintah Israel secara terbuka mengklaim bahwa peti batu yang ditemukan di Sungai Nil adalah makam Nabi Yusuf dan menyatakan bahwa makam tersebut seharusnya dipindahkan ke wilayah mereka. Mereka menyebut Yusuf sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah mereka dan mereka karena itu memiliki hak penuh atas jasad dan peninggalannya. Pernyataan ini langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama Palestina. Mereka menganggap klaim itu sebagai bentuk penjajahan budaya dan sejarah. Bagi mereka, Yusuf adalah bagian dari tanah suci yang mereka perjuangkan selama puluhan tahun. Ini bukan hanya tokoh agama, tapi simbol perjuangan dan kebijaksanaan yang ditanamkan secara turun-temurun. Aksi protes segera muncul di tepi barat Gaza, bahkan di beberapa negara Arab lainnya. Ratusan orang turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan seruan agar makam Yusuf tetap dijaga di tempat netral. Di media sosial, tagar "Jangan ambil Yusuf" menjadi trending topik di berbagai negara. Mereka menuntut agar UNESCO dan PBB segera turun tangan dan menempatkan lokasi makam sebagai situs warisan dunia yang netral, bukan milik satu negara atau agama. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat Israel juga bergerak. Mereka menggelar aksi doa massal, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan hukum dan diplomatik untuk memulangkan Yusuf. Bagi mereka, Yusuf bukan hanya nabi, tapi juga pelindung sejarah bangsa. Di tengah ketegangan yang meningkat, media global semakin gencar menyiarkan setiap perkembangan dari Mesir. Semua orang ingin tahu apakah isi dari peti batu itu. Apakah benar makam tersebut milik Yusuf? Apakah ada bukti otentik yang bisa menguatkan klaim salah satu pihak? Para peneliti di lapangan memilih untuk tidak membuat kesimpulan tersasa. Mereka fokus menyelesaikan tahap akhir dari pengangkatan peti. Beratnya mencapai beberapa ton dan bentuknya memang menyerupai makam batu yang digunakan pada zaman kuno. Di permukaannya terlihat simbol-simbol yang belum dikenali, namun tidak ada tanda-tanda kerusakan.
Di sela-sela proses teknis yang rumit, para pemuka agama dari berbagai keyakinan mulai mencoba berdialog. Beberapa ulama Muslim, Rabi Yahudi, dan pendeta Kristen berkumpul secara tertutup untuk membahas kemungkinan kerjasama lintas agama dalam menyikapi penemuan besar ini. Mereka menyadari bahwa perpecahan hanya akan memperburuk situasi, sementara Yusuf semasa hidupnya dikenal sebagai tokoh yang menyatukan. Namun dialog-dialog itu tidak cukup cepat untuk meredam konflik yang sudah terlanjur membesar. Di berbagai tempat muncul retorika kebencian dan klaim-klaim yang semakin keras. Beberapa tokoh politik memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan dukungan, sementara kelompok radikal di kedua sisi mulai menyebarkan ancaman. Pemerintah Mesir yang menjadi tuan rumah penemuan ini berada dalam posisi sulit. Mereka tidak ingin dituduh memihak, namun tekanan dari dua pihak yang berseteru sangat besar. Beberapa pejabat menyarankan agar peti batu itu disimpan sementara di Museum Nasional dengan pengamanan ketat hingga ada keputusan bersama dari lembaga internasional. Namun, saran itu justru menambah ketegangan. Israel menuduh Mesir mencoba menyembunyikan kebenaran, sementara Palestina menilai keputusan ini sebagai langkah awal untuk mengalihkan makam ke tempat lain. Di tengah konflik ini, suara masyarakat sipil mulai terdengar. Banyak orang dari berbagai negara dan latar belakang agama menyerukan agar penemuan makam Yusuf tidak dijadikan ajang rebutan, tapi justru dimaknai sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian. Namun mereka menulis petisi, mengadakan diskusi publik, dan menyebarkan pesan damai di media sosial. Sayangnya suara-suara ini seringkali tertutup oleh sorot berita utama yang dipenuhi oleh konflik dan klaim sepihak. Pada hari kelima setelah pengangkatan peti batu ke permukaan, pertemuan darurat dilakukan oleh para ahli sejarah, arkeolog, dan tokoh agama. Tujuannya adalah mencari jalan keluar sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Semua peserta sepakat bahwa apapun yang ditemukan dalam peti ini tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang konflik. Namun, keputusan akhir belum bisa diambil. Semua menunggu satu hal yang paling penting, membuka peti batu itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Hari ke-6 setelah peti batu diangkat dari dasar Sungai Nil, menjadi titik awal munculnya kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Awalnya, semua tampak berjalan normal. Peti itu ditempatkan di sebuah ruangan khusus di kompleks penelitian milik pemerintah Mesir. Lokasinya dijaga ketat oleh pasukan militer dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk. Namun malam itu sesuatu yang tak biasa terjadi. Salah satu teknisi yang bertugas memantau kondisi ruangan menyampaikan laporan bahwa kamera pengawas tiba-tiba mati selama 3 menit. Saat tayangan kembali normal, tampak cahaya samar berwarna biru keunguan menyinari sisi atas peti. Tidak ada sumber cahaya di ruangan yang dapat menjelaskan fenomena ini. Keesokan paginya berita ini bocor ke media. Sebagian orang menganggapnya sebagai rekayasa, tapi sebagian lagi percaya bahwa itu adalah tanda dari kekuatan gaib. Seorang pakar energi dari Universitas di Kairo mengatakan bahwa alat pendeteksi medan magnetik mencatat gangguan tinggi saat insiden itu terjadi. Frekuensi yang tercatat sangat tidak biasa dan belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Beberapa jam kemudian, laporan lain muncul dari tim penjaga keamanan. Salah satu dari mereka mengaku mendengar suara samar seperti nyanyian dalam bahasa yang tidak dikenal. Suara itu muncul dari arah peti dan berlangsung sekitar 2 menit. Ia awalnya mengira sedang berhalusinasi karena kelelahan, namun 2 petugas lain yang berjaga di area berbeda mendengar hal serupa. Ketiganya melapor tanpa saling tahu bahwa yang lain juga mengalami kejadian yang sama. Para ilmuwan mencoba menenangkan situasi. Mereka mengatakan bahwa suara-suara itu mungkin berasal dari resonansi, lingkungan atau efek gelombang elektromagnetik terhadap sistem pendengaran. Namun penjelasan itu tidak memuaskan semua orang. Ketika insiden ini mulai menyebar, para pemuka agama pun mulai angkat bicara. Beberapa di antaranya menyebut bahwa kejadian ini adalah bentuk peringatan agar umat manusia tidak memperlakukan makam Nabi sebagai objek pameran atau perebutan. Mereka menyerukan agar dunia berhenti memperebutkan tempat itu dan mulai menghormatinya sebagaimana mestinya. Di tengah kegaduhan tersebut, petugas laboratorium yang menangani pengujian batu pada sisi luar peti menemukan sesuatu yang mengagetkan. Struktur batu tidak cocok dengan jenis batu yang umum digunakan di Mesir kuno. Analis awal menunjukkan bahwa materialnya berasal dari wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Palestina Utara. Ini membuat dugaan bahwa peti tersebut memang berasal dari luar Mesir menjadi lebih kuat. Selain itu, di salah satu sisi peti, mulai terlihat ukiran samar yang sebelum tertutup lumpur sungai. Setelah dibersihkan, muncul simbol yang belum bisa dikenali. Namun, seorang peneliti dari Universitas di Istanbul mengaitkan pola ukiran itu dengan gaya artistik dari area sebelum Mesir mengenal Fir'aun. Jika benar,
usia peti ini bisa jauh lebih tua dari yang diperkirakan. Keanehan tidak berhenti di sana. Seorang arkeolog senior mengalami mimpi yang sama selama 2 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah putih yang berjalan pelan di tepi sungai, lalu menunjuk ke arah peti sambil mengucapkan kata yang tidak dimengerti. Mimpi ini terdengar biasa saja, sampai ia menceritakannya di ruang kerja, dan 3 rekan lainnya mengaku mengalami mimpi serupa. Kejadian-kejadian ini mulai mengubah cara orang memandang peti tersebut. Apa yang awalnya dianggap sekedar penemuan arkeologis, kini menjadi sesuatu yang menyentuh sisi spiritual manusia. Bahkan beberapa ilmuwan yang awalnya bersikap skeptis mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Wartawan dari luar negeri mencoba mengorek lebih dalam, namun akses ke lokasi dijaga semakin ketat. Pemerintah Mesir membatasi informasi demi mencegah kepanikan atau menyebarkan rumor yang tidak bisa dikendalikan. Mereka membentuk tim khusus untuk menyelidiki semua fenomena yang terjadi, termasuk meminta bantuan ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu. Di luar lokasi penelitian, ribuan orang terus berkumpul di tepi Sungai Nil. Mereka berdoa, bernyanyi, dan menyampaikan harapan agar apapun yang tersimpan dalam peti membawa kedamaian bukan konflik. Beberapa orang bahkan datang dari luar negeri hanya untuk melihat lokasi dari jauh. Mereka menganggapnya sebagai tempat suci yang muncul kembali setelah terkubur selama ribuan tahun. Namun tidak semua pihak melihat kejadian ini sebagai hal positif. Beberapa kelompok garis keras mulai menyebarkan pesan bahwa peti itu membawa kutukan. Mereka mengaitkan fenomena aneh dengan hal-hal mistis dan menyerukan agar peti segera dikembalikan ke sungai. Mereka khawatir bahwa membuka peti akan membawa bencana bagi dunia. Tim penyelam dijadwalkan turun ke dasar sungai pada pukul 8 pagi. Kali ini mereka membawa perangkat tambahan, termasuk pemindai 3 dimensi untuk memetakan seluruh area makam. Mereka juga membawa tabung tambahan untuk memperpanjang waktu penyelaman. Tujuan utama mereka adalah mengamati struktur makam lebih rinci dan mencari tahu sumber cahaya dari batu misterius itu. Begitu penyelaman dimulai, suasana langsung berubah sunyi. Para penyelam bergerak hati-hati, menjaga jarak dari ular-ular yang masih mengelilingi makam. Aneh sekali, makhluk-makhluk itu tidak agresif. Mereka hanya diam di tempat, seperti sedang menjalankan tugas. Tidak satupun menyerang atau menunjukkan sikap berbahaya. Salah satu penyelam bernama Fatih berhasil memindai sisi kanan makam yang menemukan ukiran yang belum terlihat sebelumnya. Ukiran itu menggambarkan seorang berwajah tampan sedang berdiri, memegang tongkat panjang dan mengenakan pakaian khas Mesir kuno. Di belakangnya terdapat lambang-lambang yang mirip dengan huruf Ibrani kuno. Semua itu belum bisa diterjemahkan, tapi Fatih yakin ukiran itu memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Sementara itu di sisi lain makam, penyelam lain bernama Yasir mendekati batu bercahaya. Ia mencoba mengarahkan alat sensor panas dan elektromagnetik ke batu tersebut. Hasilnya mengejutkan. Batu itu memancarkan gelombang energi dalam jumlah stabil, seolah-olah merupakan sumber daya mandiri yang tidak pernah padam. Ia tidak tahu bagaimana mungkin sebuah batu bisa memancarkan cahaya dan energi tanpa reaksi kimia yang jelas. Ketika Yasir mencoba menyentuh batu itu untuk kedua kalinya, kejadian aneh terjadi. Seketika, air di sekelilingnya berubah lebih hangat dan tubuhnya terasa ringan. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di ruang terbuka, bukan berada di dasar sungai. Dalam sekejap, ia melihat kilatan cahaya terang di depan matanya, dan muncul bayangan wajah seorang pria yang sangat teduh. Wajah itu hanya muncul beberapa detik, lalu menghilang. Dalam beberapa bulan setelah penemuan makam, wilayah sekitar Sungai Nil mulai dipenuhi oleh para peziarah yang datang dari berbagai belahan dunia. Mereka datang untuk melihat langsung lokasi yang dianggap suci oleh sebagian orang, terutama oleh mereka yang mempercayai bahwa makam ini adalah milik Nabi Yusuf. Seiring waktu, makam ini tidak hanya menjadi objek penelitian, tapi juga menjadi pusat penelitian religius dan spiritual. Banyak yang datang untuk berdoa, merenung dan mencari berkah dari tempat yang dianggap penuh dengan misteri dan keajaiban ini. Namun tidak semua orang melihat penemuan ini dengan cara yang sama. Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang memiliki pandangan konservatif, mulai merasakan kecemasan. Mereka khawatir bahwa perhatian yang begitu besar terhadap makam ini dapat mengarah pada eksploitasi yang tidak sehat dan bisa merusak nilai-nilai keagamaan yang telah mereka pegang selama ini. Isu-isu ini mulai berkembang di media sosial dengan banyak orang menyuarakan keberatan mereka terhadap cara makam ini diperlakukan. Di tengah ketegangan ini, pemerintah Mesir kembali memperketat pengawasan di sekitar makam. Mereka mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas untuk melarang pengunjung yang tidak memiliki izin memasuki area makam. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penelitian ilmiah dan penghormatan terhadap nilai spiritual yang dimiliki
makam tersebut. Penemuan makam Nabi Yusuf di dasar Sungai Nil telah mengguncang dunia, memicu perdebatan ilmiah dan religius yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keberadaan makam yang dijaga oleh ular-ular dipenuhi oleh fenomena aneh semakin memberi gaya misteri yang mengelilinginya. Namun di balik penemuan besar ini, ada pula kegelisahan yang berkembang di kalangan penduduk sekitar. Meskipun banyak yang menganggap makam ini sebagai sebuah keberkahan, ada pula yang merasa bahwa fenomena aneh yang terjadi di sekitar makam menunjukkan adanya kekuatan yang tidak bisa mereka fahami sepenuhnya. Sebagian orang mulai meragukan niat dari para ilmuwan yang terus menggali dan meneliti makam ini. Mereka khawatir, jika terlalu banyak orang yang datang dan mengotori tempat tersebut, maka kekuatan yang diyakini ada di dalamnya akan terlepas dan menyebabkan bencana bagi siapa saja yang terlibat. Di sisi lain, para ilmuwan semakin terobsesi dengan penemuan ini. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan petunjuk besar yang bisa mengubah pemahaman manusia tentang sejarah dan agama. Beberapa ilmuwan mengusulkan untuk melakukan uji coba lebih lanjut dengan memindahkan makam tersebut ke permukaan, meskipun banyak yang khawatir bahwa tindakan ini bisa mengundang bencana. Pemerintah setempat yang sebelumnya telah menangguhkan rencana untuk memindahkan makam, kini dihadapkan pada dilema besar. Mereka tahu bahwa tindakan tersebut bisa memicu protes dari berbagai pihak, baik dari kalangan ilmuwan maupun dari kelompok-kelompok religius yang melihat makam tersebut sebagai tempat suci. Namun pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan godaan untuk mengetahui lebih banyak tentang makam yang begitu penuh misteri ini. Ketegangan pun semakin memuncak ketika beberapa ilmuwan dari luar Mesir tiba dengan laporan yang mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa berdasarkan perhitungan dan analisis ilmiah, makam Nabi Yusuf ini sebenarnya merupakan bagian dari jaringan situs-situs kuno yang lebih besar yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Hal ini mengundang perhatian internasional dan membuat banyak orang semakin yakin bahwa penemuan ini bukan hanya sebuah keajaiban, tapi juga sebuah pembukaan sejarah yang sangat penting. Subhanallah, wallahu alam bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.